Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sama saya Alan Andika Priyatama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tentang implementasi praktik kerja lapangan atau PKL yang sebagai mata pelajaran di kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan. Yang tentunya pada semester Gasal yang sebentar lagi kita akan menemui di tahun pelajaran 2004-2005, banyak sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan yang akan menerapkan atau akan menjalankan tahun ketiganya di kurikulum Merdeka yang nanti akan menemui yaitu praktik kerja lapangan yang akan dijadikan sebagai mata pelajaran di khususnya di kurikulum Merdeka. Selanjutnya yang dapat saya sampaikan ini langsung kita ke pembahasan praktis, jadi langsung ke poin-poin penting yang nantinya bisa kita terapkan khususnya bagi setiap satuan pendidikan yang akan sebentar lagi akan menemui atau menghadapi PKL di satuan pendidikan masing-masing khususnya di sekolah menengah kejuruan. Jadi yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu ini yang baru saja belum lama dirilis yang harus kita pahami yaitu tentang peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yaitu nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Dan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Nadiem Anwar Makarim pada tanggal 25 Maret 2024. Inilah yang akan menjadi core, yang menjadi basicnya, pondasi dalam penerapan mata pelajaran PKL di satuan pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan. Ini yang pertama kali harus kita mengerti atau kita pahami khususnya bagi setiap satuan pendidikan. Selanjutnya di tabel 11 situ langsung aja ke tabel 12 di situ di struktur kurikulum kelas 12 sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan program 3 tahun. Sini ada yang berbeda di permen sebelumnya yaitu di sini sampaikan bahwa untuk kelas 12 asumsi untuk 1 tahun yaitu 32 minggu atau 1 jam pelajaran itu sebesar 45 menit. Ini kita bisa lihat di bandingkan dengan tabel 11 di kelas 11 situ asumsi untuk 1 tahun untuk minggu efektif yaitu sebesar 36 minggu. Dan di kelas 12, selanjutnya di tabel 12 di Permendikbud ini di situ muncul bahwa untuk perbedaan di permen sebelumnya yaitu untuk 1 tahun adalah 32 minggu di kelas 12. Kemudian kita langsung saja masuk karena pembahasan kali ini kita berat untuk mata pelajaran PKL, kita langsung masuk ke kelompok mata pelajaran kejuruan. Di situ di kelompok mata pelajaran kejuruan di situ muncul adanya yang dulu di kurikulum 13 atau kurikulum sebelum kurikulum Merdeka itu tidak merupakan mata pelajaran yaitu adalah praktik kerja lapangan dan di situ adalah untuk jamnya karena di kurikulum Merdeka ini jamnya langsung dimunculkan adalah 1 tahun yaitu sebesar 736 JP untuk 1 tahun. Bagaimana kita aplikasinya? Untuk aplikasi jam per minggunya, kita langsung saja dilihat di asumsi 1 tahunnya adalah 32 minggu. 32 minggu itu adalah 1 tahun. Jadi yang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah dalam 32 minggu itu kita bagi dua terlebih dahulu. Jadi untuk kelas 12 untuk asumsi 1 semesternya itu adalah 16 minggu. Jadi 32 dibagi minggu, dibagi dua, 32 1 tahun dibagi dua, maka akan ketemu 16 minggu, 16 minggu untuk 1 semester. Sedangkan di kelas 12 itu adalah 36 kita bagi dua, maka akan 18 minggu. Di poin pertama yang harus kita pahami bahwa di kelas 12 untuk 1 tahun itu adalah 32 minggu dan 1 semesternya adalah
32 kita bagi 2 adalah 16 minggu. Untuk kelas 11, untuk satu semesternya adalah 18 minggu. Ini pondasi awalnya yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke mata pelajaran prakrin atau praktek kerja lapangan. Jadi untuk prakrin di sini sudah kami tuliskan adalah untuk jam per minggunya adalah 736 dibagi 32 per 2. Maka akan ketemu 46 JP per minggu. Selanjutnya mengenai prakrin ini kita lihat di pembahasan selanjutnya bahwa di permen tersebut kemudian dimunculkan lagi bahwa menyatakan mata pelajaran PKL dilaksanakan paling sedikit selama satu semester atau 16 minggu efektif. Jadi PKL itu dilaksanakan paling sedikit selama satu semester. Artinya bahwa mata pelajaran PKL ini dilakukan menggunakan sistem blok selama satu semester atau 16 minggu efektif. Kemudian mata pelajaran praktik kerja lapangan merupakan di permen ini dijelaskan wahana pembelajaran di dunia kerja untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik meningkatkan penguasaan kompetensi teknis atau technical skill sesuai dengan konsentrasi keahliannya serta menginternalisasi karakter dan budaya atau soft skill. Ini yang harus ditekankan bahwa di sini muncul adanya menginternalisasi karakter dan budaya kerja kaitan dengan untuk meningkatkan soft skill. Kemudian mata pelajaran PKL dilaksanakan secara blok dengan asumsi 46 JP per minggu. Tadi ini berasal dari 736 per 32 per 2. Maka akan ketemu 46 JP per minggu. Jadi untuk satu tahun di Permendikbud ini sudah dimunculkan bahwa jam untuk PKL adalah 736. Selanjutnya kaitan PKL ini ada panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK. Ini panduannya sudah mungkin sudah cukup lama tentang praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran. Sudah disoskan hampir satu tahun ini karena sebelumnya di kurikulum untuk di sekolah pusat unggulan SMK yang tahap awal ini sekarang sudah mulai berada di memasuki tahun keempat, yaitu tentang di sini muncul panduan praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi setelah Permendikbud itu yang wajib kita baca atau wajib kita ketahui yaitu tentang di buku panduan ini. Di dalamnya nanti akan muncul panduan-panduan khususnya yang dijadikan pegangan bagi setiap pembimbing atau guru pembimbingnya dalam membimbing siswa ketika mengikuti atau melaksanakan praktik kerja lapangan. Selanjutnya, hal ketiga yang perlu kita pahami atau kita ketahui tentang PKL pada guru merdeka adalah SK Kepala BSKP nomor 033 HKR 2022. Di sini akan muncul elemen dan capaian pembelajarannya untuk mapel PKL. Jadi di sini ada 4 elemen yang yaitu adalah tadi di permen sudah muncul yaitu internalisasi dan penerapan soft skill. Kemudian tidak lupa juga adanya penerapan hard skill. Yang ketiga adalah peningkatan dan pengembangan hard skill. Yang keempat ini adalah yang akan muncul di ciri khas SMA yaitu penyiapan kemandirian berwirausaha. Ini adalah 4 elemen yang nanti akan dijadikan pedoman sekolah dan guru pembimbing dalam membimbing siswanya ketika mengikuti PKM. Jadi selain Permendikbud tadi, kemudian yang perlu dipahami tentang mapel PKL pada guru merdeka yang kedua adalah buku panduannya yang harus dibaca tentang PKL. Yang ketiga adalah tentang capaian pembelajaran atau elemennya pada SKB Kepala BSKP nomor 033H garis miring KR garis miring 2022. Itu adalah 3 hal yang harus setidaknya dibuka atau dibaca oleh setiap satuan pendidikan. Selanjutnya untuk PKL, yang sering ditanyakan atau yang sering muncul tentang pembagian jam pembelajarannya bagaimana? Karena selama ini masih banyak pertanyaan yang muncul di buku panduan praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran di lampiran 8. Di situ memunculkan panduannya yaitu contoh perhitungan pembagian JP guru pembimbing.
Jadi di lampiran 8 itu muncul jam pelajaran disesuaikan dengan beban mengajar mata pelajaran yang diampu masing-masing guru di kelas 12, sehingga beban mengajar atau total alokasi JP yang diinput ke Dapodik selama 1 tahun itu adalah sama. Kemudian diharapkan dapat mempermudah administrasi terkait tunjangan profesi yang berbasis kecukupan jam mengajar ataupun beban kerja. Mata pelajaran yang diampu diganti menjadi mapel PKL saat pelaksanaan PKL berlangsung. Tidak perlu menghitung ulang beban kerja masing-masing guru, penyesuaian dilakukan pada penugasan masing-masing guru sesuai jam pelajaran yang diampu. Di situ sudah cukup jelas, sudah cukup di buku panduan diterangkan, jadi kita tidak perlu memikirkan terlalu mendalam. Intinya adalah guru pembimbing prakerin adalah guru pengampu mata pelajaran kelas 12. Jadi untuk kaitan administrasi TPG dengan profesi cukup adalah beban mengajar itu yang diinput ke Dapodik adalah 1 tahun sama. Jadi misalnya di kelas 12 ada mapel agama selama se atau mapel matematika 4 jam pelajaran, maka semester 1 dan semester 2 tetap diinput selama 1 tahun 4 JP untuk masing-masing semester. Jadi selama 1 tahun beban mengajar atau total alokasi JP yang diinput ke Dapodik adalah sama selama 1 semester. Ini yang sering banget ditanyakan, maka yang menjadi poin atau menjadi acuan pegangan kita adalah atau kesimpulannya adalah pembimbing prakerin adalah guru pengampu untuk mata pelajaran di kelas 12. Selanjutnya di buku panduan praktik kerja lapangan juga dimunculkan 3 catatan penting, yaitu 3 catatan penting. Yang pertama adalah cara, nanti kita akan masuk ke cara perhitungannya secara langsung. Contohnya ini kita sampaikan dulu yang ada di buku yang sering terlewat dibaca oleh teman-teman di satuan pendidikan. Yang pertama adalah beban kerja pembimbing PKL menyesuaikan JP per minggu pada masing-masing pelajaran yang diampu, kecuali pendidikan agama, bahasa Indonesia, matematika, dan proyek kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Itu dikurangi 1 JP. Untuk mapel yang lain, alokasi JP-nya per minggu sama. Jadi alokasi JP per minggu pada masing mata pelajaran itu sama, kecuali keempat mapel itu dikurangi 1 JP untuk alokasi jamnya. Nanti akan berpengaruh ke jumlah siswa yang akan dibimbing oleh guru tersebut. Kemudian jumlah peserta didik yang dibimbing atau peran dalam pelaksanaan PKL menyesuaikan jam pelajaran yang diampu. Ini dicontohkan dalam satu rombel adalah 36 peserta didik, maka di situ muncul rumusnya adalah jumlah peserta siswa dalam rombel per 44 dikali jumlah JP per minggu, maka akan muncul jumlah peserta didik yang akan dibimbing pada mata pelajaran PKL untuk setiap guru mata pelajaran. Kemudian yang ketiga, adanya koordinator pembimbing PKL untuk masing-masing konsentrasi keahlian dapat disetarakan dengan alokasi jam pelajaran. Jadi untuk koordinator misalnya di dalam sekolah ada 2 jurusan, yaitu pemesinan, misalnya teknik pemesinan dan teknik pengelasan dasar besi logam, maka di kedua jurusan itu ada 2 jam pelajaran yang bisa ada dua kemungkinan yang bisa dijadikan 2 jam pelajaran, masing-masing adalah 2 jam pelajaran, dan itu bisa dimasukkan ke guru yang kekurangan jam seperti halnya mapel P5. Jadi ini untuk membantu guru-guru yang kurang jam itu dapat dimasukkan menjadi koordinator PKL. Cuma catatannya yang menjadi di sini hanya masing-masing konsentrasi keahlian itu dapat setarakan dengan 2 JP. Misalnya di satuan pendidikan hanya terdapat 2 konsentrasi keahlian, maka di situ hanya ada 2 koordinator untuk 2 jurusan. Masing-masing adalah 2 JP. Misalnya ada 4 konsentrasi keahlian, maka di situ ada 4 koordinator yang masing-masing bisa mendapatkan jam
jam setara dengan CP, 2 CP berjumlah 4. Jadi ini kesempatan bagi satuan pendidikan yang gurunya mengalami kekurangan siap dapat ditambahkan sebagai koordinator untuk mata pelajaran PKL di masing-masing konsentrasi kalian. Selanjutnya berdasarkan hal ini kita akan coba salah satu contoh penerapannya untuk jumlah siswa yang akan dibimbing. Penerapannya adalah sebagai berikut. Ini adalah contohnya, contoh pengaplikasiannya. Jadi kita contohkan tadi seperti di misal nomor satu ini Bapak Salamun SPDME, dia untuk mengaku matematika. Matematika tadi di buku pedoman Prakrin maka dikurangi satu. Ini contohnya, berarti di sekolah Satuan Pendidik kami contohkan jumlah satu kelas di sekolah itu 24. Tergantung kalau di sekolah Bapak Ibu nanti jumlahnya 36, maka diisikan 36. Ini contohnya adalah 24 di setiap rombel. Maka jumlah bimbingannya maksimal adalah 24 per 44 dikali 9 kurangi 1. Kenapa kurangi 1? Jadi karena tadi dia untuk mapel matematika, agama, PKK itu bahasa Indonesia itu adalah dikurangi 1 JP. Jadi di sini ada karena Bapak Salamun ini mengampu di kelas 12 itu matematika di 12 TLA, 12 TLB, dan 12 tema itu maksudnya dia adalah 3 CP, maka jumlahnya adalah 9 CP, maka untuk menentukan jumlah bimbingannya adalah 24 per 44 dikali 9 kurangi 1. Maka di sini akan muncul nilai sebesar 4 peserta didik yang akan dijadikan bimbingan atau akan dibimbing oleh Bapak Salamun di mapa pelajaran PKL ini. Kemudian untuk tugasnya nanti bisa disesuaikan di pedoman. Bagaimana tugas pembimbing prakerin itu mungkin nanti akan dibagi oleh atau dipahami di buku satuan di pedoman tadi oleh masing-masing satuan pendidikan dapat dibuka kembali dan dibahas atau oleh Pokja Prakerin. Kemudian contoh kami contohkan lagi nomor 5 ini misalnya Bapak Slamet Mariono ini mengajar untuk mapel konsentrasi keahlian di 12 TMA dan 12 TMB itu masing-masing 8 JP. Maka jumlahnya adalah 16 JP. Dari 16 JP di kelas 12 ini, maka jumlah peserta didik yang dibimbing untuk mapel PKL ini adalah 24 jumlah siswa satu kelas per 44 dikali 9. Karena 9 ini adalah tidak dikurangi satu adalah jumlah mapelnya. Mohon maaf adalah dikali 16. Ini kami ada kesalahan ketik, jadi 24 per 44 dikali 16 maka akan ketemu 8,73. Jadi 8,73 jadi sama dengan 9 peserta didik. Ini kami ada kesalahan ketik bukan 9 tapi 16 karena jumlahnya 8 tambah 8 adalah 16. Tidak kurangi satu karena bukan mapel matematika bahasa Indonesia PKK. Jadi dan agama tidak dikurangi satu. Ini tadi formula ini dari buku panduan praktik kerja lapangan. Di sini untuk mapel agama Indonesia, matematika, dan PKK itu dikurangi 1 JP. Kalau untuk mapel yang lain, alokasi per minggunya sama, misalkan alokasi jam per minggu. Dan formula ini adalah bisa dilihat di buku. Jadi jumlah siswa dalam mobil dibagi 4 dikali jumlah JP per minggu. Jadi tadi kami ada kesalahan sedikit untuk Bapak Slamet Mariono ini bukan 9 tapi adalah 16 karena 8 tambah 8 16 maka akan ketemu 24 per 44 dikali 16 akan ketemu 8,73 maka dibulatkan menjadi 9 peserta didik yang akan dijadikan siswa peserta bimbingan di Mapel PKM oleh Bapak Slamet Mariono. Itu adalah contoh praktisnya. Nanti bisa Bapak Ibu coba karena semuanya sudah ada di buku pedomannya, cara pembagiannya lagi. Dan yang menjadi catatan poinnya ini tadi di sini di sini dikatakan bahwa jangan sampai lupa bahwa jam pelajaran disesuaikan dengan beban mengajar mata pelajaran yang diampu masing-masing guru di kelas 12. Jadi beban mengajar yang diinput di Dapodik itu selama 1 tahun sama. Diharapkan dapat memudahkan administrasi terkait tunjangan TPG. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung karena
poinnya di sini adalah jumlah jam mengajar di semester satu sama dengan jumlah mengajar di genap untuk semester genap untuk kelas 12. Tapi ketika siswa PKL, maka jam pembelajarannya diganti dengan pembimbingan PKL. Jadi seperti itu. Jadi ini poinnya yang sering Bapak Ibu di satuan pendidikan masih banyak yang mengalami kebingungan. Jadi poinnya adalah seperti itu. Jadi selanjutnya yang menjadikan poin penting lagi, mungkin yang terakhir adalah kapan pelaksanaannya. Ini yang terakhir dapat kami sampaikan, kapan pelaksanaannya. Jika PKL dilaksanakan full di semester 5, diserahkan semester 5, nanti akan ada muncul potensi masalah, yaitu hingga video ini dibuat atau ini kita temuan ini kita sampaikan belum ada pengaturan tentang PDSS. Jadi kalau siswa ini kaitan dengan siswa-siswi kita di satuan pendidikan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jadi potensi masalah ada pada rapor yang tidak ada nilai mata pelajaran serta PKL tidak ada nilai mata pelajaran selain PKL. Jadi berdampak pada PDSS atau masuk perguruan tinggi. Jadi seperti kita ketahui di pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS yang harus diisikan oleh pihak sekolah sesuai dengan periode kaitan dengan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru yang diinput adalah nilai semester satu sampai dengan semester 5. Jadi nanti hingga saat ini belum muncul bagaimana cara menginput karena nanti baru kita akan mulai di semester gasal secara serentak banyak sekolah. Apakah di semester 5 itu diakomodasi karena semester 5 nanti kalau kita praktekin di full di semester 5 nilai yang akan muncul di rapot itu cuma mapel PKL. Jadi untuk mapel pelajaran. Jadi sedangkan pada selama ini yang kita jalani di pengisian PTSS untuk SNPMB mahasiswa baru ini untuk menginput nilai semester 1 sampai dengan 5. Jadi nanti akan muncul potensi masalah seperti itu. Harapan kami mungkin ada kebijaksanaan yang ke depan mungkin sampai sekarang belum kaitan dengan khususnya untuk SMK di semester 5. Selanjutnya untuk seperti ini bagaimana eh, kaitan pelaksanaan PKL. Selanjutnya juga ini jika pelaksanaan PKL dilaksanakan full di semester 6, maka ini juga akan banyak problem yang akan kita temui, yaitu PKL tidak akan bisa memenuhi waktu minimum atau 6 bulan atau 16 minggu. Karena kita tahu semester genap itu pasti ada asesmen akhir jenjang. Ada penilaian sumatif mungkin, penilaian sumatif akhir jenjang yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Dan juga biasanya asesmen akhir jenjang ini ada beberapa daerah itu yang dilaksanakan secara bersama-sama atau serentak, khususnya di penilaian sumatif akhir jenjang biasanya di tingkat MKKS. Dan juga adanya uji kompetensi siswa, ada UKK, dan juga banyak sekolah menengah kejuruan yang sekarang punya uji kompetensi teknis kaitan dengan LSP. Apabila kita laksanakan PKL full di semester 6, tidak akan cukup karena pada bulan Mei itu sudah adanya kelulusan. Jadi Mei itu sudah adanya kelulusan. Seperti biasa, bulan Mei ada kelulusan, Juni itu sudah mulai penerimaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk kaitan mahasiswa baru. Ini yang perlu diperhatikan oleh satuan pendidikan. Jadi yang kami sampaikan apabila dilaksanakan di semester 5, nanti full semester 5, maka akan ada potensi yang muncul, yaitu nanti dampaknya pada PDSS untuk masuk di seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Sedangkan kalau kita lakukan full di semester 6, ini juga akan muncul kemungkinan nanti akan kesulitan karena adanya asesmen akhir jenjang, adanya uji kompetensi, dan apa tingkat akhir itu sumatif aja itu banyak kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh sekolah satuan pendidikan. Kemudian yang kami tawarkan yaitu adalah sebuah solusi yang mungkin dapat kita perhatikan nanti ke depan di semester gasal. Yang pertama yaitu solusinya PKL itu dapat dilaksanakan di antara semester 5 dan semester 6. Tapi di SK pembagian tugas dan dapodik
PKL disetting di semester 6. Sehingga di semester 6 isi rapot hanya ada PKL. Jadi tidak ada mata pelajaran lain khusus. Jadi ini kita akan mempermudahkan nanti pengisian di PTSS karena semester 1 sampai semester 5 kita ada nilai-nilai untuk mata pelajaran yang diinput di tadi PTSS ya. Jadi ini tadi solusinya. Sehingga semester 6 isi rapot hanya PKL, tidak ada mata pelajaran lain. Kemudian karena bisa dilaksanakan dia beririsan semester 5 dan semester 6, maka dapat dilaksanakan di bulan Oktober sampai Februari untuk minggu efektifnya karena di bulan Desember ini banyak pengurangan minggu efektif karena ada libur semester. Jadi PKL ini solusinya mungkin bisa Bapak mungkin bisa tiap satuan tingkat bisa dilaksanakan di bulan Oktober sampai dengan Februari. Kemudian bulan Maret dan April itu dapat kita isi dengan kegiatan-kegiatan akhir jenjang, mungkin persiapan PSAJ, nanti ada penilaian sumatif dan juga pelatihan untuk penelatihan untuk pelaksanaan uji kompetensi, bisa UKK atau UKT, yang selanjutnya tentu saja adanya kelulusan di bulan Mei. Jadi ini dapat kita sebuah solusi yang bisa kami tawarkan. Jadi PKL dilaksanakan beririsan di semester 5 dan semester 6. Tadi ini untuk mengurangi potensi masalah yang muncul untuk memfasilitasi karena kita harus memfasilitasi peserta didik dalam yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu kaitan dengan pengisian PTSS untuk SNPMB yaitu seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru. Kemudian selanjutnya di semester 6 juga kita banyak kegiatan akhir tahun yang harus dilaksanakan. Maka solusinya dapat kita PKL dapat kita lakukan secara beririsan di semester 5 dan semester 6 dengan catatan SK pembagian tugas dan dapodik PKL disetting di semester 6. Demikian yang dapat karena keterbatasan waktu yang sedikit yang dapat kami sampaikan kaitan dengan penerapan praktik kerja lapangan sebagai mata pelajaran di kurikulum Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.